Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Fauzan Mariono dari kelas 12 MIA 1 ingin menjelaskan tentang kronologis PKI. Awal terbentuknya PKI didirikan oleh Hans Nevlin pada tanggal 9 Mei 1914 dan sebelumnya bernama ISDV atau singkatan dari Indische Social Democratische Vereniging. Tokoh tersebut ingin menyampaikan paham Marxisme ke pejuang nasional melalui beberapa organisasi seperti Partai Buruh Sosial Demokratis bentukan Belanda, Sarekat Islam, dan lain-lain. Beberapa orang dari Sarekat Islam seperti Alimin Samaun dan lain-lain bergabung ke ISDV. Akibatnya membuat perpecahan di dalam Sarekat Islam itu sendiri, yang dimana Sarekat Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu Sarekat Islam yang merah yang beraliran komunisme dan Sarekat Islam putih yang beraliran ideologi agamalis. Padahal Sarekat Islam dan PKI memiliki visi yang sama, yaitu ingin menentang dan menghapuskan segala kebijakan Belanda, serta mempertahankan NKRI dengan ideologinya masing-masing. Hanya saja PKI melakukan aksinya cenderung ke arah yang anarkis dan radikalisme. Ketika Samaun menjabat menjadi sekretaris di ISDV, PKI berganti nama menjadi PKH, yaitu Partai Komunis Hindia Belanda, lalu berganti lagi menjadi PKI pada tanggal 23 Mei 1920. Kemudian PKI dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin dan melakukan pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948, yaitu diakibatkan rasa kekecewaan Amir Syarifuddin akibat perjanjian Renville. Namun aksi itu gagal dan menyebabkan beberapa anggota PKI ditahan oleh pemerintah. Ada juga yang gugur. PKI akhirnya runtuh dan kehilangan banyak anggota. Tetapi muncul salah seorang tokoh tua bernama Alimin yang memberanikan diri untuk membangun kembali PKI dengan cara yang berbeda dengan Musso atau pemimpin sebelumnya. Akan tetapi, cara tersebut tidak disukai oleh Den Aidit dan MH Lukman. Mereka lebih suka PKI dibawa ke arah yang militan. Sebelum pemilihan 1955, PKI disukai Soekarno untuk rencana demokrasi terpimpin dan merupakan pendukung aktif Soekarno. Pada pemilu 1955, PKI menempati tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi dari 257 kursi yang diperebutkan dan 80 dari 814 kursi di konstituante. Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Dan pada bulan yang sama, PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di beberapa kota. Selanjutnya pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional. Pada Februari 1958, terjadi sebuah upaya koreksi terhadap kebijakan Soekarno yang mulai condong ke timur di kalangan militer dan politik sayap kanan. Pada 15 Februari 1998 terbentuk Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan gerakan ini, termasuk dengan pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Gerakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan. Pada 1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya Kongres PKI. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Dengan demikian, peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi kelas dan multi golongan. Pada bulan Maretnya, PKI mengecam penanganan demokratis anggaran oleh Soekarno. Pada tanggal 8 Juli, Harian Rakyat menerbitkan sebuah artikel yang mengkritik kebijakan pemerintah. Pemimpin PKI sempat ditangkap oleh militer, tetapi kemudian dibebaskan dari atas perintah dari Soekarno. Pada bulan Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI yaitu Aidit dan Nyoto diangkat menjadi Menteri Penasihat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia, dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah konfederasi Mapilindo. Sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Filipina yaitu Diaz Dado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Mapilindo dan Federasi Malaysia. Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran dengan pasukan-pasukan Inggris dan Australia. Pada Januari 1964, PKI mulai menyita properti Inggris yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia. Pada Desember 1964, Khairul Saleh dari Partai Murba, bentukan pemimpin PKI Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI sedang mempersiapkan kudeta. Pada 30 September, Pemuda Rakyat dan Gerwani, kedua organisasi PKI terkait,
menggelar unjuk rasa massal di Jakarta terhadap krisis inflasi yang melanda. Pada malamnya 30 September dan 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Pembunuh para jenderal mengumumkan keesokan harinya bahwa Dewan Revolusi baru telah merebut kekuasaan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sikap yang harus dikembangkan pelajar Indonesia agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Bagi rakyat Indonesia, Pancasila merupakan pedoman yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal itu pula yang mendorong terciptanya rasa nasionalisme dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak remaja-remaja Indonesia yang tidak lagi mementingkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Hal ini menyebabkan lunturnya rasa nasionalisme dan sikap untuk menjaga keutuhan NKRI pada diri mereka. Oleh karena itu, sebagai pelajar Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia kita yang tercinta. Dalam upaya menjaga keutuhan NKRI, terdapat beberapa sikap yang perlu kita tanamkan sedini mungkin dan menjadi pegangan bagi setiap warga negara Indonesia. Adapun sikap-sikap tersebut antara lain: 1. Cinta tanah air. Sikap cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. Meskipun di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, kita harus mampu membangun kesatuan bangsa yang kokoh. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada itu sangatlah penting, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Yang ketiga adalah sikap rela berkorban. Rela berkorban yaitu kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain maupun bangsa dan negara, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Yang keempat adalah sikap saling menghormati. Saling menghormati baik kepada yang lebih tua maupun pada teman sebaya, bahkan dengan yang lebih muda dari kita. Saling menghormati tidak perlu memandang usia dan lain sebagainya. Yang kelima adalah sikap toleransi. Indonesia dikenal sebagai negara yang dimana berbagai macam keragaman budaya, bahasa, dan agama. Untuk itu, marilah sama-sama kita menjaga sikap toleransi antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keenam adalah sikap melestarikan lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan juga merupakan bagian dari menjaga keutuhan NKRI. Sikap ini dapat dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti menjaga kebersihan di lingkungan sekitar atau menjadi relawan kebersihan. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah menjaga dan melestarikan budaya. Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman budayanya. Hal ini tentu menjadi suatu kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia. Untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga kelestariannya demi Indonesia tercinta. Banggalah akan keunikan negara kita yang banyak dikagumi oleh negara lain. Nasib negara kesatuan Republik Indonesia kedepannya ada di tangan para pelajar Indonesia yang sekarang. Sebagai generasi yang baik, kita juga penting untuk menjaga keutuhan NKRI tercinta ini. Mengimplementasikan sikap-sikap tersebut sudah termasuk bagian dari upaya menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar Indonesia wajib untuk senantiasa mengimplementasikan sikap-sikap tersebut pada diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.